Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umuruddin waddin. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insyaallah pada hari ini, pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, limpahan karunia rezeki, hidayah dan rahmatnya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan selawat kita sampaikan semoga Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mendapatkan limpahan rahmat, sahabat, keluarga dan sahabat, dan kita semua para pengikut beliau, umatnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan ini kita patut berduka karena kembali terulang penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui karikatur majalah Charlie Hebdo yang kembali muncul dan kembali berujung pada pembunuhan seorang guru oleh muridnya yang terjadi di Prancis pertengahan Oktober baru kemarin 2020. Hal ini tentu mengingatkan kita kembali pada kejadian di awal tahun 2015 dengan media yang sama dan juga terjadi di Prancis. 12 orang karyawan media massa Charlie Hebdo terbunuh. Gitu juga gelombang protes unjuk rasa terjadi berbagai belahan dunia akibat media itu berulang kali memuat karikatur Nabi Muhammad SAW. Dan memang di tahun sebelumnya, di tahun 2006, 2011, media ini juga telah memuat karikatur Nabi Muhammad SAW hingga berujung pada awal tahun 2015. Dan kembali di awal September 2020 kemarin, media itu kembali mencetak ulang karikatur itu dengan alasan untuk mengingatkan ulang pada sidang pengadilan berkaitan dengan kejadian tahun 2015. Dan ini yang dibahas oleh guru sejarah kepada murid-muridnya di Prancis, di mana salah seorang guru sejarah ini dengan alasan mengajarkan kebebasan berekspresi. Dan kasus ini berakhir pada pembunuhan guru tersebut oleh seorang muridnya. Terdengar sadis karena sampai kepalanya dipenggal. Dan ini banyak menimbulkan kecaman, termasuk dari Presiden Prancis sendiri. Lalu kita bertanya, bagaimana sebenarnya hukum Islam terhadap para penghina Islam? Penghina Allah, penghina ayat-ayat Al-Quran, penghina Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran, di surat At-Taubah ayat 65, Allah mempersilahkan mempertanyakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum liyaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Qul abillahi wa ayatihi wa rusuli kuntum
tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Ini disebutkan dalam Al-Quran. Tanyakan kepada mereka. Mereka menjawab itu hanya senda gurau, bermain. Padahal di ayat sebelumnya, di 61 disebutkan, wallazina yu'zauna Rasulullahi lahum azabun alim. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu bagi mereka azab yang pedih. Di zaman Nabi SAW, beliau pernah memerintahkan untuk membunuh orang yang menghina Allah dan Rasulnya. Disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersedia untuk membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf karena dia telah menghina Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat Muhammad bin Maslamah berkata, aku bersedia. Kemudian dia menemui Ka'ab bin Al-Ashraf lalu berkata, kami ingin engkau agar meminjamiku 1 atau 2 wasak kurma. Lalu si Ka'ab berjawab, gadaikan dulu istri-istri kalian. Lalu para sahabat Maslamah berjawab, bagaimana mungkin kami menggadaikan istri-istri kami sedang engkau orang Arab yang paling tampan? Lalu dia berkata lagi, kalau begitu gadaikan anak-anak kalian. Lalu mereka berkata, bagaimana kami menggadaikan anak-anak kami? Nantinya salah seorang dari mereka akan dihina dan dikatakan, mereka telah digadaikan dengan 1 atau 2 wasak. Itu adalah celaan bagi kami, dan kami akan menggadaikan kamu dengan lakmah. Sufyan berkata, maksud lakmah itu adalah senjata. Maka Maslamah, sahabat yang berjanji tadi, kemudian mereka membunuhnya. Kemudian mereka temui Nabi SAW dan mereka kabarkan kejadiannya. Ini disebutkan di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 2327. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa seorang suami juga pernah membunuh istrinya yang menghina Nabi SAW. Dan Nabi menganggap darah wanita itu sia-sia. Ini diceritakan dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Seorang laki-laki mempunyai ummul walad, yaitu ummul walad ini budak wanita yang dijadikan istri, yang menghina Nabi SAW, dan ia benar-benar melakukannya. Suaminya itu melarang dan mengancamnya, namun ia tidak berhenti, dan ia terus melarangnya, namun wanita itu tidak menggubrisnya. Hingga pada suatu malam, wanita itu kembali mencela Nabi SAW. Maka laki-laki itu mengambil sebuah pisau tajam, lalu diletakkan di atas perut wanita itu seraya menusuknya. Laki-laki itu membunuhnya. Sementara di antara kedua kaki wanita itu lahir seorang bayi mungil hingga ia berlumuran darah. Ketika hari telah pagi, sampai kejadian ini kepada Nabi SAW. Beliau mengumpulkan orang-orang dan bersabda, aku bersumpah kepada Allah atas seorang laki-laki, ia telah melakukan suatu perbuatan karena aku, ia dalam kebenaran. Kemudian laki-laki buta itu melangkah di antara orang-orang dalam keadaan gemetar hingga ia duduk di hadapan Nabi SAW. Lalu berkata, ya Rasulullah, aku adalah suaminya.
namun ia mencela dan menghinamu. Aku telah melarang dan mengancamnya, namun ia tidak berhenti dan menggubrisnya. Darinya aku telah dikaruniakan 2 anak yang cakep, layaknya bintang yang bersinar. Wanita itu sangat sayang kepadaku, namun tadi malam ia mencela dan menghinamu. Lantas aku ambil pisau tajam, aku letakkan pisau itu di perutnya, hingga aku tusuk hingga ia mati. Lalu Nabi SAW bersabda, ketahuilah bahwa darah wanita itu adalah sia-sia atau halal. Sunan Abu Daud nomor hadis 3795. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa pernah seorang wanita Yahudi yang dicekik karena menghina Nabi SAW. Ini diriwayatkan dari riwayatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW juga menjadikan darahnya itu sia-sia. Itu juga ada di Sunan Abu Daud setelah nomor hadis tadi, yaitu 3796. Dari dalil-dalil tadi, setidaknya ada 3 hal yang dapat dijelaskan, yaitu bahwa hukuman bagi penghina Allah dan Rasul-Nya adalah hukuman mati dan dibunuh. 2, darah sia-sia atau halal yang dimaksud bahwa adalah tidak ada dosa orang yang membunuh orang yang telah menghina Allah dan Rasul-Nya, dan ia terlepas dari hukum qisas ataupun membayar diat. Dan di akhirat ia tidak dimintai pertanggungjawaban atas pembunuhan yang dia lakukan. Itu 3 yang bisa kita ambil dari dalil-dalil tadi. Namun perlu menjadi catatan bahwa berkaitan ini para ulama sepakat bahwa hukuman para penghina Rasul adalah hukuman mati. Namun untuk menjalankan hukuman tersebut, para ulama menyerahkan hal itu kepada ulil amri atau pemerintahan yang sah, dan tidak membolehkan umat untuk main hakim sendiri. Karena penegakan amar ma'ruf nahi mungkar yang berkaitan dengan hukuman atau sanksi itu dilakukan oleh ulil amri. Catatan yang kedua, bahwa meskipun demikian, pemerintah juga harus bersikap tegas kepada orang-orang yang melecehkan agama, orang-orang yang menghina agama, dalam hal ini menghina Allah dan Rasul-Nya. Sehingga yang ketiga, jangan sampai kebebasan berpendapat itu bebas kebablasan. Kebebasan berpendapat itu harus bertanggung jawab. Tidak boleh sampai melecehkan atau menghina agama, sehingga tidak timbul sikap main hakim sendiri dari umat. Ini harus dijaga oleh kedua belah pihak. Umat Islam itu menjaga umatnya, mengedukasi umatnya, mencerahkan umatnya. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga kebebasan berekspresi, berpendapat, jangan sampai kebablasan. Dan ini pemerintah juga harus tegas. Jadi 2 sisi ini harus saling menguatkan, sehingga tidak terulang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin ini catatan kita terhadap kejadian yang baru terjadi kemarin. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita, memberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan kita dari segala mara bahaya. Dan pada kesempatan ini mungkin ada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa sakit. Semoga dimudahkan, diringankan penyakitnya. Dan adapun sakitnya itu menjadi penggugur dosanya.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silakan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.